Dua relawan Joko Widodo tak lagi duduk di kursi Kabinet Merah Putih. Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel tersandung dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemenaker. Noel merupakan loyalis Jokowi dengan membentuk relawan Jokowi Mania atau Joman. Sedangkan Budi Ari dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Mantan Menkominfo di era Jokowi ini merupakan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Joko Widodo sejak Pilpres 2014. Dengan tersandungnya Noel atas kasus korupsi dan dicopotnya Budi Ari, artinya tiada lagi relawan Jokowi dalam Kabinet Merah Putih. Lantas bagaimanakah hubungan Prabowo dan Jokowi? Apakah dengan dicopotnya dua ikon relawan Jokowi di Kabinet Merah Putih berpengaruh terhadap hubungan keduanya? Ya, ini memang isu yang sempat mencuat di media sosial pada saat Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle keduanya, begitu ya. Wow, kenapa nih, begitu kan, pertanyaan publik, orang awam gitu kan. Kok nampaknya para relawan Jokowi kemudian satu persatu begitu ya, ada yang terkena kasus korupsi, ada juga yang kemudian dikenakan reshuffle. Pertanyaan publik memang ada apa? Itu kan pertanyaan yang kemudian kita harus jawab. Tapi kita bertabayun pagi hari ini ya. Kita hadirkan narasumber ya Reza ya. Sudah hadir bersama dengan kami saat ini ada Waketum Projo, ada Bang Freddy Damanik. Halo Bang, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Bang. Nanti kita minta pencerahan bertabayun pagi hari ini. Dan juga sudah hadir pula ada analis politik Universitas Indonesia, ada Mas Cecep Hidayat. Selamat pagi. Selamat pagi Maria, selamat pagi. Sudah terhubung juga bersama kami ada politisi Gerindra, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Halo, selamat pagi, Bang Dhanil. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, jadi gimana hubungan Projo dengan pemerintah? Apakah dengan reshuffle ini masih sejalan dengan pemerintahan saat ini? Pertanyaannya langsung to the point. Oh, langsung Bang. Bang Dhanil tuh, Bang Dhanil pertanyaannya langsung to the point nih. Kita pengen tahu Bang, jadi sebenarnya ada apa? Kalau masalah hubungan, saya rasa fine-fine aja, nggak ada masalah. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali berkomunikasi, bisa bertemu dan kami tadi malam juga secara resmi, secara formal DPP Projo sudah rapat dan masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kami kan bagian ya, ikut berjuang memenangkan Prabowo Gibran ya, bersama-sama yang lain. Ya, kita lihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo itu yang tidak ikut mendukung aja dirangkul. Ya, apalagi yang sama-sama berjuang. Nah kan itu pertanyaan publik Bang, kan sama-sama berjuang, bagian dari mendukung pada saat kampanye. Justru itu gitu. Kami ya memang itu hak prerogatif presiden, tapi melihat pola seperti itu justru kami tidak percaya bahwa tadi kan dikatakan akhir perjalanan atau ada yang mengatakan dipreteli sesuatu atau dibuang. Kami tidak percaya itu. Memang Pak Presiden Prabowo tahu apa yang dibutuhkan kabinetnya, ya hak prerogatif beliau. Kenapa Budi Ari dicopot dari Menteri Koperasi, beliau yang paling tahu. Tapi kami percaya dan kami dengar juga ya dari Pak Budi Ari, dari pihak istana juga mengatakan bahwa bukan masalah kinerja. Bukan masalah kemarin yang rame kan juga isu budol ya, framing kasus hukum. Jadi bukan karena itu. Ya kami lebih percaya memang ini melihat Pak Prabowo sedang melakukan keseimbangan politik ya, keseimbangan politik. Beliau yang paling tahu apa alasannya, itu prerogatif beliau. Tapi tadi dua hal itu saya sampaikan itu dari istana menyatakan bukan masalah itu. Jadi beliau yang paling tahu, beliau mana orang yang tepat di situ, mana orang yang
tepat di bidang A, bidang C. Nah, beliau yang paling tahu, dan kami juga yakin betul ini bukan ini bukan bicara tentang Budiari, bukan bicara tentang relawan Jokowi, bukan di situ. Tapi Pak Presiden Prabowo melihat dia yang paling tahu yang mana yang di tempat yang benar, yang mana di tempat yang ini. Nah, itulah yang kami lihat, ini keseimbangan politik ini yang diperlukan oleh Jokowi dalam konteks Budiari. Saya lihat begitu. Tapi begini Bang, kalau kemudian bukan karena kinerja, kalau Anda sebagai Waketum Projo dan teman-teman di Projo sebenarnya melihat kepemimpinan Pak Budi Ari di Kementerian Koperasi seperti apa? Jadi justru bukan hanya di Kementerian Koperasi, ya. Kalau bahasa saya, Budi Ari bertangan dingin ya. Di Kementerian Kominfo pada saat itu dia juga berhasil menyelesaikan target-target yang diberikan oleh Presiden, terlepas dari framing kepada dia terlibat judol, tapi secara program-program, secara tugas dia berhasil. Di Kominfo juga, di Koperasi juga, ya harusnya ini tenggatnya pembentukan 80.000 koperasi itu Oktober. Nah ini Agustus apa Juli sudah selesai. Memang targetnya baru tahap kelembagaan. Kan misalnya banyak yang mengatakan, oh koperasi di daerah belum jalan, masih banyak keluhan. Memang tahapannya masih kelembagaan. Artinya kelembagaannya dulu dibentuk, baru berbicara bagaimana menjalankan ini koperasi. Jadi sampai target yang pertama ini diberikan, ya kemudian aturan-aturannya, basicnya segala macam, PMO-nya segala macam, ini menurut kami Budi Ari sukses besar di dalam Kementerian Koperasi. Ya itu bisa dilihat kan gitu, targetnya apa, berhasil atau tidak. Sudah mencapai target, terus kepercayaan Pak Prabowo juga kan waktu itu menugaskan ke Vatikan begitu, sebegitu dekat dan juga percayanya dengan Budi Ari begitu ya. Saya ke Bang Cecep, kalau dilihat ini seperti apa? Tadi Bang Freddy bilang bahwa ini bukan akhir dari perjalanan dan masih sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik, terima kasih. Dalam pandangan saya ini bisa dijelaskan dengan 4 pendekatan yang saya sebut sebagai epik ya. Elitisme, patronase, institusionalisme, dan konsolidasi dan transisi kekuasaan. Pertama, elitisme. Relawan Jokowi ya, termasuk Budi Ari dan Noel ya, itu kan mulai muncul ya menjadi bagian dari elit setelah memenangkan Jokowi 10 tahun sebelumnya. Nah, ketika itu mereka menjadi elit baru. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, perubahan kekuasaan dari Jokowi ke Presiden Prabowo, maka terjadi sirkulasi elit, perubahan elit, dan itu memang tidak masalah. Memang itu hal yang alamiah sebenarnya ketika Prabowo tentu mencari melakukan sirkulasi elit terhadap dalam konteks apa? Konsolidasi pemerintahannya. Itu yang pertama dari elit. Dimungkinkan perlukan elit. Kemudian yang kedua patronase. Ketika menjadi relawan ya, tokoh-tokoh seperti Budi Ari, Bang Noel dan seterusnya, itu mereka ya dalam derajat tertentu dapat disebutkan sebagai klien dari Jokowi ketika itu. Dan tentu ketika terjadi perubahan pemerintahan ya, perubahan rezim dari Jokowi ke Prabowo, tentu rezim yang sekarang ingin apa? Ingin ada inner cycle-nya sudah berbeda. Inner cycle yang sebelumnya. Jadi tentu perlu mengkonsolidasikan jejaring-jejaring yang bagian dari inner cycle-nya. Hingga terjadilah perubahan itu. Yang ketiga, institusionalisme. Institusionalisme gimana? Ya, di Indonesia relawan itu kan terminologi atau aktor non formal. Yang formal itu kan ya partai politik, ya kemudian ormas dan seterusnya. Ketika kita bicara relawan, dan sini ada kesannya Presiden Prabowo ya dalam derajat tertentu itu ingin mengembalikan ya aktor-aktor formal ya seperti dukungan partai politik, itu yang lebih utama juga ya dalam konteks stabilisasi. Yang keempat, konsolidasi dan transisi kekuasaan. Tentu ya sebagai seorang presiden dia ingin tadi yang disampaikan Bang Freddy juga sebenarnya kan ingin melakukan konsolidasi. Hak prerogatifnya. Iya, ingin pemerintahnya stabil ke depan sehingga kemudian dia perlu menata ulang. Dan 5 orang meneliti yang di reshuffle pada tahap awal ini saya kira ini bagian dari awal. Kedepannya bisa jadi ada juga ya setelah melihat kondisi, karena saya melihat kan
Prabowo juga ya Presiden Prabowo itu melihat apa namanya tuntutan-tuntutan yang terjadi ya beberapa waktu belakangan gitu. Sehingga pergantian reshuffle yang kemarin itu dalam rangka menjawab sebagian tuntutan publik. Oke, menjawab sebagian tuntutan publik Anda mengatakan itu di akhir ya. Dan betul tidak sih Bang Dhanil bahwa ini memang Pak Prabowo sedang mengatur lagi nih ibaratnya inner circle beliau, kubu beliau. Apakah kemudian relawan Jokowi sedang dipertimbangkan dalam kabinet merah putih yang memang tidak sekuat dahulu atau bagaimana Bang Dhanil? Pertama kalau kemudian dihubung-hubungkan antara hubungan Pak Presiden Prabowo dengan Pak Joko Widodo, agaknya tidak terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena Pak Prabowo sejak awal seperti Anda ketahui, beliau tentu tetap menjaga hubungan baik dengan semua mantan presiden, apalagi dengan Presiden Joko Widodo, karena beliau sempat menjadi presiden dan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan tahun yang lalu. Jadi terkait dengan hubungan, baik hubungan secara pribadi maupun hubungan kerja antara presiden dengan mantan presiden itu baik-baik saja dan Pak Prabowo berkomunikasi dengan baik. Kemudian kedua, reshuffle ini kan hal yang biasa dilakukan oleh presiden dan semua institusi misalnya memerlukan ada penyegaran dalam kerja-kerja institusinya, termasuk dalam konteks ini negara. Presiden membutuhkan upaya-upaya penyegaran orang-orang baru yang kemudian bisa dianggap presiden itu bisa mengakselerasi lebih cepat program-program beliau di waktu-waktu yang akan datang. Nah, oleh sebab itulah tour of duty itu kemudian dilakukan, reshuffle dilakukan terhadap beberapa personal yang dianggap presiden perlu dilakukan penyegaran. Nah, tentu alasan spesifiknya apa? Saya tidak punya kompetensi untuk tidak punya otoritas juga untuk menjawab secara spesifik. Tapi yang jelas secara umum yang dilakukan presiden adalah penyegaran terhadap anggota kabinetnya agar kemudian bisa melakukan akselerasi terhadap target-target pembangunan yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo. Begitu Mbak Maria. Ya. Baik, Bang Dhanil, kalau kami minta pendapatnya begitu ya, ini kan yang menggantikan Pak Budi Ari ini Ferry Juliantono begitu ya, dari Partai Gerindra sendiri. Tanggapan Anda gimana? Apakah ini sebagai bentuk penguatan partai di kabinet atau bagaimana Bang? Saya harus jawab Mas Reja, Pak Prabowo tidak pernah melihat seseorang itu apakah dia partai Gerindra atau partai Golkar atau partai lainnya dan sebagainya. Yang dibutuhkan Pak Prabowo itu adalah kompetensinya. Nah, Mas Ferry adalah orang yang selama panjang hidupnya itu punya concern pada koperasi dan beliau banyak membina sejak awal, sejak menjadi aktivis, kemudian ketika aktif di Partai Gerindra juga beliau banyak sekali terlibat dalam pembinaan-pembinaan koperasi. Bahkan ketika masih aktif misalnya sebagai politisi Gerindra, wakil ketua umum Gerindra, beliau ditugaskan oleh Presiden Prabowo itu untuk mengurusi koperasi-koperasi di level-level bawah binaan Partai Gerindra. Dan artinya memang Presiden Prabowo tahu persis kerja-kerja Mas Ferry Juliantono terkait dengan upaya pengembangan koperasi. Nah, oleh sebab itulah Presiden memilih beliau, selain beliau memang adalah wakil Menteri Koperasi, dengan harapan tentu program-program agenda koperasi itu bisa lebih akseleratif. Apalagi Mbak Maria dan Mas Reja, koperasi ini salah satu upaya Pak Prabowo untuk menghidupkan kembali dengan baik yang namanya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita. Selain kemudian menjadi ideologi ekonomi yang terpenting yang harus hadir di Indonesia pada saat ini.
Bang Daniel, nah itu dia Bang, karena kita juga tahu betul kan bahwa Kementerian Koperasi ini kemudian dititipkan kepada Pak Budi Ari, sebuah tanggung jawab besar, tentu kepercayaan juga dari Presiden Prabowo kepada beliau begitu. Kalau kemudian bukan karena kinerja, bukan juga karena hal politis, kemudian hubungan antara pemerintahan saat ini dengan relawan Jokowi juga kemudian baik-baik saja, kita masih bertanya sebenarnya ada apa gitu ya. Semoga nanti Mas Cecep bisa menjelaskan secara detail kembali betul tidak sih secara kinerja ataupun juga terkait dengan isu-isu yang kemudian bergelayut di dalam relawan Jokowi. Saat lagi kami akan hadir untuk Anda.